Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkriansyah. Saya dari Pendidikan Geografi kelas B. NIM saya 4514200031. Saya di sini akan memaparkan PowerPoint tentang materi penyebaran gempa bumi. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, apa itu gempa bumi? Jadi, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang. Selanjutnya, gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada gerak bumi. Di sini skala Richter adalah skala yang dilaporkan oleh Observatorium Seismologi Nasional yang diukur pada skala besarnya lokal 5 magnitudo. Kedua skala yang sama selama rentan angka mereka valid. Gempa 3 magnitudo atau lebih sebagai besar hampir tidak terlihat dan besarnya 7 kali lebih berpotensi menyebabkan kerusakan serius di daerah yang luas. Oke, next. Jadi gempa bumi terbesar bersejarah telah lebih dari 9 skala Richter. Meskipun tidak ada batasan besarnya, gempa bumi besar terakhir besarnya 9,0 atau lebih besar adalah 9,0 magnitudo, yaitu gempa di Jepang pada tahun 2011. Adapun jenis-jenis gempa bumi dibagi dua, yaitu berdasarkan penyebabnya. Ada gempa vulkanik. Jadi gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya gempa Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, dan gempa Gunung Krakatau. Adapun gempa tektonik. Jadi gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi akibat pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Yang ketiga ada juga gempa reruntuhan atau terban. Gempa runtuhan ini gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor. Kita ke slide berikutnya. Parameter gempa bumi. Jadi waktu terjadinya gempa bumi, origin time atau OT. Ada lokasi pusat gempa bumi yang disebut epicenter, ada kedalaman pusat gempa bumi yang disebut depth, ada kekuatan gempa bumi yang disebut magnitudo, karakteristik gempa bumi berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Next. Jadi gempa bumi biasanya terjadi di perbatasan lempeng-lempeng tersebut. Gempa bumi yang paling parah biasanya terjadi di perbatasan lempengan kompresional dan translasional. Gempa bumi fokus dalam kemungkinan besar terjadi karena materi lapisan litosfer. Yang beberapa gempa bumi lain juga dapat terjadi karena pergerakan magma yang ada di dalam gunung berapi. Berikut contohnya di gambar. Oke, next. Akibat gempa bumi. Jadi berikut ini adalah dampak dari gempa bumi. Yang pertama ada dampak fisik. Bangunan banyak yang hancur atau roboh, tanah longsor akibat goncangan, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah yang menjadi merekat, retak, dan jalan menjadi putus. Banjir karena rusaknya tanggul, gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami, dan seterusnya. Ada dampak sosial yang dapat menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit bila pada
skala yang besar atau terjadi gempa bumi, bisa melumpuhkan politik, sistem ekonomi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa tips cara menghadapi gempa bumi, yaitu 1. Bila berada di rumah, jangan panik dan jangan berlari keluar. Berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. Ada yang bila berada di luar ruangan, jauhi bangunan tinggi, dinding tebing, terjal, pusat listrik dan tiang listrik, papan reklame, pohon yang tinggi, dan sebagainya. Bila berada di dalam ruangan umum, jangan panik dan jangan berlari keluar karena kemungkinan dipenuhi orang. Yang keempat, bila sedang mengendarai kendaraan, segera hentikan di tempat yang terbuka. Dan yang kelima, bila sedang berada di pusat perbelanjaan atau yang ramai, jangan menyebabkan kepanikan atau korban lari kepanikan. Ikut semua petunjuk dari pegawai atau satpam. Next. Bila sedang berada di lift, jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Lebih baik menggunakan tangga darurat. Bila sedang berada di dalam kereta api, berpeganglah dengan erat pada tiang sehingga Anda tidak akan terjatuh seandainya kereta dihentikan secara mendadak. Adapun bila sedang berada di gunung, ada kemungkinan longsor terjadi dari atas gunung, menjauhlah langsung ke tempat aman. Ada evakuasi, tempat-tempat pengungsian biasanya telah diatur oleh pemerintah daerah. Dengarkan informasi. Saat gempa bumi terjadi, masyarakat terpukul jiwanya. Untuk mencegah kepanikan, penting sekali setiap orang bersikap tenang dan bertindaklah sesuai dengan informasi yang benar. Oke, next. Berikut ini adalah definisi atau pengertian dari seismografi. Adalah alat yang digunakan atau dipakai untuk mengukur kuat dan lemahnya suatu gempa bumi. Berdasarkan arah getaran yang diukur, seismograf dibedakan menjadi 2 macam. Berikut adalah gambar contohnya. Oke, next. Berikut adalah peta persebaran bencana gempa bumi berdasarkan kedalaman dari tahun 2010 sampai 2014 di Indonesia. Itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terjadi salah kata yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.